Gampang ya Pak ya? Loh memang gampang, yang buat susah itu teolog, saya bilang begitu. Teolog itu buat susah firman. Tahu teolog orang-orang pintar itu yang STH atau MTH atau DTH atau apa itu buat susah firman malah. Maaf yang teologi, maaf. Saudara, sederhana hidup itu. Kalau kita mau nuruti apa yang Tuhan katakan, amin. Jalan Tuhan itu sungguh luar biasa. Satu hari seorang mahasiswa Indonesia yang di Amerika. Kalau saya ingat kisah ini luar biasa. Malam itu dia baru belajar tentang mendengar suara Tuhan. Tapi seumur hidup dia itu nggak pernah mendengar suara Tuhan. Dia pulang, naik mobil. Di perjalanan tiba-tiba Roh Kudus bicara. Kuat, beli susu 2 liter. Beli susu 2 liter. Nah dia bilang saya nggak minum susu. Dia jalan lagi. Ketika sampai lagi ke toko seperti 7-Eleven atau Circle K gitu, yang buka 24 jam. Kembali kuat dorongan itu beli susu 2 liter. Dia sadar. Mungkinkah ini mendengar suara Tuhan? Dia ikuti saudara. Dia turun, dia beli susu 2 liter. Nah, karena dia sendirian di mobil itu, maka dia taruh sebelah kanan di bangku kanan. Dia pakai seat belt. Dia bilang, susu temani aku ya. Karena aku nggak tahu kamu mesti dibawa kemana. Dia pasang seat belt dengan 2 liter botol susu itu. Dia jalan pelan-pelan sambil tanya, Tuhan saya mesti kemana dengan susu ini? 2 blok dari rumahnya, tempat dia tinggal itu daerah industri. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, belok kiri. Saya tahu itu kantor semua Tuhan. Pasti nggak ada rumah. Suara itu kuat. Belok kiri. Ya udah dia belok. Pelan-pelan. Dia lihat kiri kanan yang mana. Tutup di ujung depan sebelah kanan ada lampu masih menyala. Dia yakin itu dia. Dia turun tapi dia ragu-ragu. Nanti kalau orang tanya saya ngomong apa? Dia nggak ngerti untuk apa. Ya udah. Dia pencet bel. Ternyata orang Meksiko yang keluar. Dengan logat Meksiko dia tanya, kamu cari siapa? Ya dia nggak tahu cari siapa. Cuma susunya dikasih 2 liter ini saudara. Begitu si orang Meksiko terima susu ini, dia teriak ke dalam dengan bahasa Meksiko. Istrinya keluar dengan anak yang belum berumur 1 tahun. Begitu si istri lihat 2 susu ini, dia ngomong kepada anak Indonesia ini, Are you an angel? Bayangkan, kamu malaikat? Kalau kamu nggak datang, anakku mati malam ini. Sederhana. Untuk apa uang kita? Untuk apa uang kita? Maaf, dokter-dokter, sarjana-sarjana yang lulus di perguruan tinggi negeri, dengar baik-baik kata-kata kasar ini. Kalau saudara pernah lulus gelar S1, ya rata-rata S1 waktu itu. Entah dokter, entah insinyur, dokter Anda, atau seorang S apa, tapi dari perguruan tinggi negeri, dengar. Kalau saudara tidak mengembalikan kepada rakyat, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena semua orang yang kuliah di perguruan tinggi negeri bayarnya murah. Sebab yang bayar itu rakyat saudara. Dengar baik-baik. Maka itu orang-orang kaya yang anaknya bisa sekolah perguruan tinggi negeri, saya akan tanya. Tanya perguruan tinggi swasta, berapa per semester? Loh maksudmu? Keluarkan uangmu karena kamu bisa bayar untuk anakmu sekolah di swasta. Untuk siapa uang ini? Saya carikan orang-orang miskin yang pengen pintar. Nanti anakmu lulus, orang miskin juga lulus karena uang yang kamu pakai. Maka itu dengar, yang sekarang anaknya sekolah di perguruan tinggi negeri bayarnya murah sampai 2002 saudara. Dokter-dokter yang saya sekolahkan di perguruan tinggi negeri 1 semester SPP cuma 300.000 yang di Unsrat Samratulangi Manado itu. Sampai 1 semester dokter sekarang sudah lain harganya. Maka itu kalau dokter-dokter yang dari negeri tidak bertobat lalu memperkaya diri sendiri, celakalah engkau dengan doktermu atau dengan kesarjanaanmu dan gak ingat rakyat uang yang kau pakai untuk sekolah. Ngerti kata kasar ini? Inilah kesalahan gereja. Yang terakhir, kalau kita dagang pasti ngitung sumber modal. Betul nggak? Semua orang dagang pasti ngitung sumber modal. Entah itu uangnya papa, entah itu uangnya om, entah itu utang dulu ke bank atau bagaimana. Kan nanti setelah kita lulus kan kita perhitungkan, bukan? Itu memang ilmu ekonomi. Kita dagang, sewa rumah, sewa toko, hitung modal. Betul nggak? Untuk apa? Dihitung modal semua. Nah ini kesalahan pengusaha-pengusaha Kristen. Mengapa modal Tuhan nggak pernah diperhitungkan? Betul nggak? Apa itu modal Tuhan? Dengar baik-baik mulai malam ini. Kalau kita harus buat pabrik kimia, mengolah O2 menjadi CO2, itu berapa ratus juta. Nah di dalam badan ini ada pabrik kimia yang hebat. Yang kita hirup itu O2.
Begitu keluar langsung CO2, apa kamu nggak ngitung ini modal Tuhan? Betul nggak? Ini kejahatan. Ini baru O2 ke CO2. Lihat cara kerja saraf kita. Bisa mikir, ini anugerah loh saudara. Seekor virus yang nggak kelihatan mata nyelinep ke otak, miring-miring, kita sudah nggak tahu kemana. Kenapa nggak dihitung modal saraf ini? Lalu metabolisme tubuh kita, ginjal kita, fungsinya lambung kita, pankreas, paru-paru, jantung. Wih, pernah nggak saudara hitung? Kalau Tuhan kita tanya jujur, sebetulnya Papa, untuk hidup kami seorang sehari, surga itu keluar berapa ratus juta? Pikirkan. Kita makan baik-baik jadi sampah namanya tai, itu berapa pengolahannya? Kita nggak bisa kentut, mesti operasi saudara. Ya betul. Kalau kita nungguin orang operasi besar, pertanyaannya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Itu kita tanya berulang-ulang. Karena kalau belum kentut berarti metabolisme belum normal. Bayangkan, maaf kalau saya kata, untuk papa kita buat kita kentut itu perlu duit berapa sehari? Kenapa kita nggak pernah ngitung modal ini? Semua kita makan sendiri, modal bank kita bayar, modal orang tua kita bayar, modal Tuhan nggak pernah kita kembalikan sepeser pun. Lalu apa yang saya buat? Saya banyak kenal para pengusaha. Begini cara kamu mengembalikan modal Tuhan. Jangan bilang per bulan. Saya nggak pernah suka khotbah per bulan. Saudara cari kaset khotbah saya, nggak pernah saya khotbah per bulan satu kali pun. Berapa pendeta paksa nggak, per bulan hanya untuk orang pelit. Saya bilang begitu. Saking pelitnya Yahudi, dikasih batas minum 10%. Kalau nggak dikasih batas minum, nggak akan memberi orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu kalau berak ada kacanya diambil lagi. Pelitnya minta ampun orang Yahudi itu. Maka itu dikasih batas minimum. Jadi kalau kita ngomong soal per bulan, kita Yahudi pelit, tahu nggak itu? Jangan marah saya ngomong ini. Maka itu harus kita nggak ngomong di per bulan lebih dari itu. Apa yang saya buat? Kenapa saya bisa mengelola uang begitu banyak untuk nyokolahkan banyak orang? Karena berapa anak-anak yang saya didik dari SMP jadi pengusaha, mereka tuh kasih saham kosong Tuhan. Saya beri batas minimum 5%, maksimum 20%. Usaha apa saja sisihkan, ini modalnya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Betapa bahagianya dunia kalau para pengusaha Kristen memberikan modalnya kepada Tuhan lagi. Entah 5%, 10% tidak tahu. Nah ini nanti setiap kali tutup buku, hitung keuntungan bagi yang Tuhan punya. Kalau belum tahu untuk, maaf ya, jangan kasih pendeta, jangan. Jangan kasih pendeta Pak Teguh. Ojo, jangan sungguh-sungguh jangan. Bagi sendiri, katakan amin. Ke proyek-proyek papa yang tercecer di banyak tempat. Nah saya buka sekarang Ulangan 14:28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di mana? Di dalam kotamu, bukan di gereja, goblok. Dalam nama Yesus. Suruh pendeta itu datang kepada saya kalau dia tersinggung dengan khotbah ini. Yang sudah kaya jangan dikasih, saudara. Yang miskin masih banyak, katakan amin. Enak saja pendeta kaya itu minta perpuluhan terus dari jemaat. Apalagi yang suka nilfuni jemaat yang lupa bayar, itu terlalu betul pendeta itu. Nggak tahu malu pendeta kayak begitu, nilfuni perpuluhannya belum dibayar. Oh, saya akan marah. Di kotamu, saudara di Bali, berikan kepada orang-orang Bali, katakan amin. Ini yang berhak untuk terima. Terus, maka orang Lewi, nomor 1 memang hamba Tuhan. Karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Dan kedua orang asing, ketiga anak yatim, dan keempat janda yang di dalam tempatmu, bukan di gereja, di tempatmu. Jadi orang-orang asing di luar sana berhak terima perpuluhan juga. Anak yatim, janda berhak terima perpuluhan. Akan datang supaya mereka dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Maka itu banyak sudah memberi perpuluhan gak diberkati karena salah taruh, bukan kepada pendeta. Maaf saya berkata, yang sudah punya rumah, punya mobil jangan dikasih terus, bagi kepada yang lain, tidak berdosa. Kalau sudah diteleponi terus oleh pendetamu, keluar dari gereja itu, cari gereja lain. Karena dia gak ngurus saudara, ngurus uang saudara saja. Itu jahat di mata Tuhan. Seharusnya negara ini gak perlu ada orang miskin. Kalau orang-orang Kristen menggunakan haknya, modal Tuhan kembalikan. Mulai hari ini itu. Caranya ngitung bagaimana? Waktu sakit.
Jadi kalau waktu masuk rumah sakit, hitung berapa sekian hari.